Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tommy Chandra di acara Indonesia Bicara. Nah, di sini kita sedang berada di markas salah satu organ relawan Ganjar Mahfud MD gitu ya, di Bekasi. Nah, kita sekarang sudah berhadapan dengan ketua umumnya, Bung Roni. Mungkin kita akan langsung mempertanyakan tentang keberadaan mereka di organ relawan tersebut. Selamat siang Bung Roni. Selamat siang Bung Tommy. Ya, sekarang kita kan pengen tahu nih dari berbagai media juga, mungkin akan melihat seperti apa visi misi dari ASN sendiri dengan Ganjar Mahfud MD yang digaung-gaungkan gitu ya, untuk pemenangannya gitu. Kalau kita boleh tahu nih, organ relawan ini sejak kapan berdiri dan siapa-siapa aja yang terlibat di dalam? Silakan. Organ relawan ini berdiri hampir 1 tahun ya. 1 tahun ya? Hampir 1 tahun, belum 1 tahun, kira-kira 9 bulan, 10 bulan. Nah, kalau orang-orang di belakangnya mulai dari ketua Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina, dan DPP semuanya pendukung Jokowi dan beralih mendukung Ganjar. Ya. Dan memang jauh sebelumnya periode pertama, periode kedua mereka ini terlibat mendukung Ganjar secara dalam dan senior semua. Kenapa saya bilang ketua Dewan Pembinanya adalah suami dari ketua umum Gerakan Masyarakat Bela Jokowi. Ya. Ketua Dewan Pembina ya, Pak Hendro Yuwono, Dr. Hendro Yuwono, MM. Wakil ketua Dewan Pembinanya itu militan Jokowi banget, dan dia memang sudah dari periode pertama, periode kedua Jokowi banget, sekarang ke Ganjar. Kemarin dia tahun ini ya, tahun 2003 mendapatkan citra perempuan Indonesia. Jadi perempuan yang memang terpilih punya kemampuan dari sisi bukan hanya organisasi yang berjasa kepada bangsa dan negara dari sisi bola, hukum dan lain-lain. Baguslah ibu itu. Dia wakil ketua Dewan Pembina. Dan masih ada lagi Pak Ruman Belajar itu doktor ya di angka 8 ya di berbagai. Banyaklah orang-orang bagus lah di belakang kita ini untuk ketuanya, wakil ketuanya, dan anggota Dewan Pembina, termasuk ketua-ketua DPP-nya, orang-orang hukum, lawyer aja, advokat bergabung di situ, ada 4 ketua DPP-nya, dan lain-lain. Saya sendiri di dunia relawan ini, yang pendukung Ganjar ini, saya di dunia relawan juga bukan baru, sudah 10 tahun, mulai dari gubernur Pak Jokowi ya, saya ini militan Jokowi. Dari mulai gubernur, terus naik periode 1, saya juga merintis dari Bekasi, bergabung, terus saya naik ke pusat, membidani Gerakan Masyarakat Bela Jokowi. Sekarang saya di ASN ini juga dengan beberapa teman membuat organ ini, Aliansi Suara Nasionalis. Kita namanya. Kenapa Aliansi Suara Nasionalis? Ingin menggabungkan suara-suara Islam nasionalis dan nasionalis. Inilah lintas agama gitu ya. Jadi lintas agama, lintas suku, nasionalisme. Karena kita agak sedikit terenyuh waktu peristiwa kemarin ya, kita nggak usah sebut pemilihan pilkada yang paling sisi klam. Jadi kita nasionalis itu memang harus diperkuat terus. Nah, saya mendengar juga itu 2 tahun sebelum ini ya, 2 tahun sebelum ini itu ada seperti isu-isu Ganjar itu yang akan berkelanjutan. Maksudnya melanjutkan ya? Program Jokowi. Tapi sekarang saya heran, sekarang kayaknya kelanjutannya sepertinya nggak akan iya gitu. Seperti apa itu pandangan Pak Bung Roni? Oh, kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain, program-program yang sudah dilakukan Jokowi lebih condong itu adanya di Ganjar. Programnya ya? Program-program yang sudah dikerjakan Jokowi itu akan diteruskan dan bahkan dilanjutkan. Kenapa? Saya melihat Ganjar ini sosoknya sama seperti Jokowi, merakyat, bukan terserah ya, ada dari pihak-pihak lain mengatakan pencitraan, memang seperti itu yang saya lihat. Saya bertemu Ganjar ini bukan baru di 2018, saya ketemu Ganjar langsung waktu Borobudur 10K.
Saya lihat ini kok beda, ramah. Kita dipanggil berempat, kebetulan memang kita pakai uniform Jokowi di Borobudur. Pak Ganjar waktu itu mau memberikan sambutan. Nah, kita naik ke atas panggung dipanggil. Dari mana nih teman-teman relawan? Sini, ngobrol kita berapa 5 menit foto-foto. Saya lihat orangnya ramah, bagus, dan memang dari awal rambutnya memang putih. Orangnya ganteng banget loh, tinggi 180, Bersih ya? bersih kayak orang bule memang. Saya nggak tahu itu bisa keren begitu, ganteng banget itu capres kita yang sekarang ini. Nah sekarang kita lihat isu sekarang itu lagi sibuk. Jokowi tiba-tiba berubah, katanya berubah seperti apa itu? Ya memang kita lihat seperti anak-anaknya segala macam itu ya terkesan seperti dinasti politik gitu. Kalau pandangan Pak Roni itu dinasti politik itu kan sah-sah aja ya. Pertanyaan bagus. Kenapa saya bilang pertanyaan bagus? Inilah yang sedang suasana kebatinan kita, khususnya relawan-relawan pendukung Jokowi, agak sedikit kaget, ada yang melongo, ada yang suasana kebatinannya nggak terima. Kok kenapa Pak Jokowi yang dari dari mulai wali kota diusung oleh PDIP sampai 2 periode, memang terus gubernur, walaupun beberapa partai mengusung tapi tetap juga di PDIP, bahkan 2 periode PDIP juga memang sudah sangat disayang sekali sama Ibu Mega ini sepertinya. Kenapa? Saya punya alasan loh mengatakan sangat disayang. Dan orang juga mengatakan kok nggak terima, kok bisa seperti itu. Nggak bisa saya mengatakan politik 2 kali 2 4 dinamis. Oke, tapi kalau untuk Jokowi nggak boleh. Kenapa saya katakan? Itu Bobi faktor PDIP, faktor Ibu Mega juga. Gibran wali kota faktor Ibu Mega juga. Disetujui gitu. Ya kan? Nah, jadi kaget kita, kok bisa seorang Jokowi nggak berpihak ke Pak Ganjar, harusnya kan berpihaknya ke Pak Ganjar. Tapi itulah politik, terserah ya apa yang terjadi di atas atau di hati Jokowi, ada masalah apa, saya nggak tahu, nggak ngerti itu. Dan bukan saya, orang-orang yang lebih pengamat atau apa juga kaget dan heran, termasuk ini ya Mas Gunawan Muhammad, orang hebatnya senior di Tempo, Pemret ya, wartawan senior dan lain-lain. Apalagi orang seperti kita yang cuma organ relawan gitu loh. Nah, jadi ya, dan termasuk Bobi juga. Bobi itu juga PDIP. Kenapa saya katakan saya 4 bulan di Medan mendirikan organ relawan dukung Bobi. Ada salah satu anunya tuh bidannya di situ, Awaludin Matondang. Bobi kita datang, kita undang ke kantor kita, rame, kita pakaikan baju organ kita. Karena apa? Dia salah satu menantu Jokowi, mungkin bisa seperti Jokowi. Kita berpikir seperti itu, gitu loh. Jadi langkah-langkahnya sama kayak programnya Jokowi ya. Nah itulah, kebetulan kota Medan kenapa? Kota kelahiran saya. Walaupun saya dari Sumatera Barat, saya harus Sumatera Barat. Orang dulu waktu saya jadi Jokowi atau militan orang nggak percaya penyusup. Aslinya saya orang Sumatera Barat, jarang waktu itu ya, karena keras sekali perannya itu, jadi sesuatu. Nah, sekarang kita dukung Bobi. Kalau waktu Gibran saya nggak ada ke Solo, nggak ada. Tapi waktu pesta anaknya kita datang, berapa grup datang, pokoknya saking cintanya sama Jokowi dengan apa karya-karya infrastrukturnya dan Papua sampai sebegitu bisa minyak sama lah. Sekarang kok begini? Jadi gini loh, kebaikannya banyak tapi agak sedikit mengecewakan berat untuk relawan-relawan dengan seperti ini loh. Ini bukan saya yang mengatakan, kita sering diskusi-diskusi seperti itu. Nah, seperti kemarin lah acara untuk penetapan nomor gitu ya, nomor macam. Itu kan ada Ganjar juga berpidato tentang ya drakor lah disebut segala macam. Itu ASN sendiri melihat ini memang drakor atau gimana? Itu analisanya Bung Roni itu. Kalau awal-awal kita menganggap itu permainan, kan bapak kita ini kan terkenal permainan caturnya di dunia medsos ya, main catur, oh jago main caturnya. Tapi kalau saya lihat ini kok kayak nggak main catur lagi ya, agak ada beda. Itu main halma sih. Main halma, drakor itu seperti apa sih? Jadi awal masih ada loh yang menganggap nanti akhirnya dukung Ganjar, udah enggak. Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman banyak nggak mungkin lagi. Karena apa? Awalnya Gibran dukung tim sukses, apa yang bisa saya bantu kata Gibran, itu masih ada jejak digital Gibran. Mari rame-rame coblos,
Pak Ganjar, tapi dia sendiri jadi cawapres, mungkin nggak berubah begitu, itu juga nggak ngerti. Iya, makanya kita juga orang-orang media. Jadi sebentar, jadi siapa sebenarnya yang main drakor ini? Yang kata Bapak Jokowi main drakor? Siapa sebenarnya dengan Gibran mengatakan pilih Pak Ganjar, dia tim sukses, sekarang di Jawa, sebenarnya siapa yang main drakor? Kita nggak ngerti. Ya, tapi pada intinya sih yang main drakor itu sendiri masyarakat mungkin ya punya pemahaman sendiri atau menyikapi juga, atau memang sudah tahu tapi nggak bersuara kan gitu kan. Kalau saya lihat baik di media sosial ada teman-teman langsung ya, itu suasana kebatinnya merasa sangat sedih, Ya, sangat sedih dan agak jadi ragu. Makanya ada beberapa ketua umum organ relawan yang mendukung Pak Prabowo. Karena apa? Sepertinya karena Gibran cawapres, jadi seolah-olah ini anunya di belakang Jokowi ya. Sekarang andai ya, ini baru berandai-andai. Saya berharap sih memang optimis kita semua juga Ganjar yang menang ya.